Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hananingrum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sholat, yakni yang pertama adalah syarat-syarat sah sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang akan membatalkan sholat. Saya mulai dari yang pertama adalah syarat-syarat sah sholat. Dalam syarat sah sholat terdapat 5 perkara, yakni yang pertama adalah sucinya beberapa bagian tubuh dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Selain suci dari hadas, kita juga diharuskan untuk suci dari najis yang terdapat pada pakaian kita, badan kita, atau tempat kita melakukan sholat. Yang kedua adalah menutupi warna aurat, sekalipun kita sedang berada dalam keadaan gelap. Aurat pada laki-laki sendiri berada di antara pusar hingga lututnya, sedangkan untuk perempuan adalah di seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah atau kedua telapak tangannya. Yang ketiga adalah berdiri di suatu tempat yang suci. Salat kita tidak akan dianggap sah apabila sebagian dari badan kita atau pakaian kita terkena najis. Yang keempat adalah mengetahui akan masuknya waktu sholat, atau setidaknya kita memiliki dugaan kapan masuknya waktu sholat. Jadi jika seseorang ini tidak mengetahui dugaan atau waktunya masuk sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah, walaupun sholat yang dia lakukan ini sudah bertepatan dengan masuknya waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat, yakni Ka'bah. Materi yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah saat mengerjakan sholat dibagi menjadi 2 hal, yakni sunnah aba'at dan sunnah hayat. Dalam sunnah aba'at sendiri terdapat 3 sunnah, yakni yang pertama adalah tasyahud awal, yang kedua adalah membaca salawat Nabi pada saat tasyahud awal, yang ketiga adalah membaca doa qunut saat kita melakukan sholat subuh. Jika dalam sunnah aba'at ini kita meninggalkan yang wajib, maka kita kita diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud syahwi. Selanjutnya adalah sunnah hayat yang terbagi menjadi 15 sunnah, yakni yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika kita akan melakukan takbiratul ihram. Yang kedua adalah mengangkat kedua tangan sewaktu kita hendak rukuk dan hendak bangun setelah kita melakukan rukuk. Yang ketiga adalah membaca doa tawajuh setelah takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca doa isti'azah setelah membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca dengan suara yang dikeraskan pada beberapa tempat tertentu, yakni pada saat subuh, 2 rakaat awal di sholat maghrib dan isya, sholat Jumat, dan 2 sholat hari raya. Selain itu, kita juga harus memelankan suara kita pada tempat-tempat lain selain yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah membaca amin yang diucapkan mengiringi Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Di sini suratnya yang dimaksud adalah surat-surat pendek pada 2 rakaat salat subuh dan pada 2 rakaat awal selain salat subuh. Yang kedelapan adalah bertakbir sewaktu kita hendak turun dari rukuk dan sewaktu bangun untuk mengangkat punuk kita setelah rukuk. Yang kesembilan adalah mengucapkan kata Sami Allah liman hamidah pada saat sedang mengangkat kepala dari rukuk. Yang ke-10 adalah membaca tasbih di waktu rukuk. Kemudian yang ke-11 adalah membaca tasbih di waktu sujud. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan kita pada paha di saat kita melakukan tasyahud awal dan yang terakhir. Yang ke-13 adalah duduk iftirashi di dalam semua duduk yang terdapat dalam sholat. Contoh duduknya adalah duduk istirahat, duduk di antara 2 sujud, serta duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama. Yang ke-14 adalah duduk tawaruk, ialah duduk yang dilakukan dalam tasyahud akhir. Dan yang ke-15 atau yang terakhir adalah salam yang kedua. Pada sunnah hayat ini, yang membedakan dengan sunnah aba'at adalah apabila ada yang kita lupakan, maka kita tidak perlu mengulanginya, atau juga tidak perlu juga melakukan sujud syahwi seperti sunnah aba'at. Materi yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan
sholat, yakni ada 10 perkara. Yang pertama adalah kita berbicara dengan sengaja. Hal ini dinilai dengan kita mengajak orang lain bicara, baik yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat maupun yang tidak berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Yang kedua adalah melakukan gerakan yang terlalu banyak secara bersambung di luar dari gerakan sholat. Yang ketiga adalah berhadas kecil dan berhadas besar. Yang keempat adalah terkena najis secara tiba-tiba. Yang kelima adalah terbukanya aurat secara sengaja. Apabila aurat kita ini terbuka karena tiupan angin, kemudian kita secara spontan untuk menutupnya kembali, maka sholat kita ini tidak dianggap batal. Kemudian yang keenam adalah merubah niat. Yang ketujuh adalah membelakangi kiblat. Yang kedelapan adalah makan dan minum. Yang kesembilan adalah tertawa terbahak, dan yang kesepuluh adalah murtad atau keluar dari Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.